مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين، وآفض علينا سحائب العلوم الشرعية، وافتح علينا أبواب المعارف اللدنية، وامنن علينا بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة، آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Istiqomah, lingkungan Gatep, Kecamatan Ampenan yang tiang hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Maka oleh karena itu tidak ada satu nikmat yang paling besar, tanda Allah cinta kepada hambanya, kecuali saat Allah kumpulkan kita dalam majelis-majelis kebaikan. Bahkan ulama mengatakan, apabila engkau ingin tahu bagaimana posisimu di hadapan Allah, maka lihatlah di mana posisi Allah menempatkan kamu. Ketika Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang mendatangkan keberkahan dan keredaan Allah kepada kita, maka itu adalah pintu keredaan Allah untuk kita semua. Amin. Namun ketika Allah menempatkan seorang hamba di tempat-tempat yang jauh dari orang mengingat kepada Allah, maka itulah tanda dari Allah, awal dari Allah untuk mencampakkan mereka, wal'iyazubillah. Maka oleh karena itu, dalam momentum bulan Syawal ini tiang sampaikan minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi hamba yang disucikan oleh Allah. Allah jadikan kita menjadi hamba yang dimenangkan oleh Allah, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini. Amin. Wa qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk pada kalam hikmah yang ke-77, yaitu tentang bagaimana kita untuk tidak meremehkan wirid dengan sebab belum datangnya warid kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'a tulal imsad
fala tastahqiranna ma manahahu maulahu li'annaka thumma tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun ma kana wirdun. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah taala biwujudil awradi, apabila engkau melihat seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah berada di dalam menjaga wiridnya, berada di dalam menjaga amalan-amalannya, wa adamahu 'alaiha ma'atulal imsad, sementara dan sampai lama juga, sampai sekian lama juga bahwa dia menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa nampak warid baginya. Jadi maksud beliau, jangan meremehkan orang-orang yang berada di dalam wirid meskipun belum nampak baginya anugerah Allah yang bernama warid. Apa sih itu wirid dan warid? Nah, ini ada dua istilah dalam ilmu tasawuf. Wirid itu adalah ibadah-ibadah latihan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang yang mencari kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Salat, zikir, puasa sunnah, bahkan tafakkur, uzlah, selalu dia lakukan. Ini wirid namanya. Suatu amalan-amalan yang akan membawa kita untuk mendekati Allah. Itu wirid. Misalkan pelungguh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mengamalkan suatu zikir, diamalkan zikir itu sampai 40 hari atau sampai 44 hari atau 41 hari, selama 40 sekian hari pelaksanaan yang kita lakukan, itu wirid namanya, yang terus menerus kita lakukan. Namun di samping zikir-zikir atau wirid yang dilakukan oleh seseorang itu, belum nampak terlihat warid kepadanya. Apa warid? Keistimewaan dari Allah. Jadi semisal dengan orang-orang yang mengetahui peristiwa sekian tahun yang akan datang, itu ilmu hikmah namanya. Jadi jangan engkau ketika melihat orang seperti itu, dia terus menerus dalam zikirnya, wiridnya, namun belum nampak keistimewaan dari segi waridnya. Jangan memandang kepada itunya. Karena sesungguhnya kata Imam Ahmad bin Athaillah, dia mampu melaksanakan wirid itu, itulah warid dari Allah. Tidak mungkin dia akan mampu mengerjakan amaliyah itu, tidak mungkin dia akan mampu mengerjakan zikrullah yang terus menerus dia amalkan itu, kalau tidak itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi sederhana kita bisa tangkap jamaah rahimakumullah, keistiqomahan orang-orang yang mendekati Allah, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita kan mohon maaf, kebanyakan menganggap keistimewaan itu kayak kesaktian gitu ya, kayak kelebihan-kelebihan yang tidak masuk akal, tidak masuk di logika. Bukan itu kata Allah, bukan. Sekarang ini mohon maaf, banyak orang yang menuntut karomah tapi tidak mau istiqomah. Kan luwe dengan milik keramat mungkin pingin karomah, tapi istiqomah tidak pernah mau dia lakukan. Pingin makrifat tapi sholat tidak, makrifat arana. Iya, mele makrifat lagu sembahyang dan mele.
Tidak bisa. Pingin dia dapat ilmu laduni sementara zikrullah tidak pernah, tidak bisa. Namun orang yang banyak melulu zikir kepada Allah, itulah kelebihan yang Allah berikan bagi mereka. Keinginannya yang sudah sampai ingin berzikir terus menerus, itulah warid dari Allah. Sama dengan kita jamaah. Kalau kita kaji Al-Hikam ini, dari awal sampai akhir Al-Hikam itu, satu yang dikaji, tentang Allah saja. Tidak ada kita dalam Al-Hikam itu. Terkadang ada orang mengatakan, lamun tengah ngaji hikam, jogang. Belum dia kaji, ya, udah suuzon dengan Al-Hikam. Orang ngaji hikam ini bukan untuk jadi wali, tidak. Orang ngaji hikam itu bukan untuk jadi orang hebat, tidak. Tapi kita ngaji hikam ini agar tahu bagaimana posisi kita di sisi Allah dan bagaimana kita tahu tentang Allah sesungguhnya, agar kita bisa mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu sulit, tidak seperti kita mengenal manusia. Sulit Bapak Ibu. Kalau kita mengenal manusia, cukup seminggu kita nginep di rumahnya, kita tahu apa masalahnya, tahu kekurangannya. Tapi kalau semakin kita ingin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tidak ada diri kita dalam pandangan Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Hikam itu, orang-orang yang mampu mengkaji Al-Hikam itu bukan mencari warid, tapi dengan keinginan mereka mengkaji Al-Hikam, itulah warid dari Allah. Karena tidak semua orang itu bisa mengkaji hikam itu jamaah, tidak semua. Dan tidak semua orang digerakkan hatinya untuk bisa istiqomah mengkaji Al-Hikam itu. Yutiang pun Masya Allah, Alhamdulillah, yang istiqomah ngaji hikam nu legatep niki. Alhamdulillah. Karena banyak yang tidak tahan. Karena yang dicari oleh mereka apa? Yang dicari itu warid yang tadi. Kalau kita beribadah mendekat sama Allah dengan tujuan tertentu, mohon maaf, belum ikhlas. Berarti hati kita ini masih ada kotorannya. Inilah yang menghalangi pengenalan kolbu kita dengan Allah. Kata Imam Yazid Al-Bustami, bagaimana mungkin kita akan berkaca, bercermin, sementara cermin itu masih banyak debunya. Tidak akan nampak kita punya gambar pada cermin tersebut, sementara cermin itu masih banyak kotorannya. Maka caranya bagaimana? Bersihin kotorannya dulu. Maka kita ngaji hikam ini, kita berusaha ngebersihkan cermin dalam hati kita, untuk bisa nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau katakan, apabila engkau melihat orang-orang yang wirid, yang mengamalkan untuk mendekati Allah, sementara belum nampak padanya anugerah Allah yang berupa keistimewaan, itu jangan engkau remehkan. Karena sesungguhnya keinginan mereka untuk ibadah itu adalah keistimewaan dari Allah. Kenapa? Li'annaka thumma tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun maka nawirdun. Karena maka jangan pula engkau rendahkan pemberian Allah kepada mereka. Jangan. Wah, apa mau ngaji-ngaji nih, zikir nih mulai isi. Oh, jangan. Orang zikir pun kalau tanpa ilmunya nanti salah arah. Jangan remehkan itu. Karena apa? Karena sesuatu keistimewaan yang belum terlihat kepadanya, sebab sekiranya jikalau tidak ada warid pada dirinya, maka tidak mungkin dia akan sampai kepada wirid.
Itu jawaban Imam Ahmad. Jadi orang yang mau tekun belajar ilmu mengenal Allah itulah keistimewaan Allah pada dirinya. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang ngaji ketauhidan seperti itu lebih dalam mengkaji tentang tauhid itu, lebih mudah disesatkan oleh orang-orang yang hanya memiliki syariatnya saja. Hingga banyak disesatkan. Kenapa? Karena tidak mampu, tidak masuk ke dalam kolbunya. Makanya mengenal Allah itu tidak cukup dengan belajar ilmu, kemudian mengkaji ilmunya, kemudian memikirkan tafakur, tidak. Karena itu akan hanya bisa masuk melalui rasa pada diri kita. Jadi ilmu seperti ini Bapak Ibu harus dengan rasa. Karena lamun ndek kadu rasa ndek ini nyambung. Makanya bagaimana sih cara kita untuk bisa sampai kepada warid? Maka berusahalah mulai dari wirid. Bagaimana caranya? Ada 3 tangga yang diberikan kita oleh Imam Ahmad. Mana? Untuk mencapai derajat warid, mulailah dari wirid. Dengan apa? 3 tangganya. Tangga yang pertama adalah tafakkur. Tangga kedua adalah tadabbur. Tangga ketiga adalah tazkiyah. Apa tangga pertama? Tafakkur. Tafakkur ini kita berusaha bagaimana untuk proses perenungan diri kita. Tafakkur yang paling banyak dilakukan oleh ahli-ahli ma'rifat. Mereka banyak tafakurnya sama Allah menjelang tidur. Jadi sebelum tidur, Bapak Ibu, di situ kita banyak fokusnya untuk kita bertafakur kepada Allah. Sebelum tidur itu. Karena di situ posisi kita akan mulai menghadap ke Allah. Posisi kita sudah mulai sunyi, keadaan sudah jauh dari keramaian, maka disitulah posisi tafakur yang baik sebelum tidur. Apa tafakur yang mesti kita lakukan? Pertanyaan pertama, kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini ya Allah? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Ingat dari sejak kita bangun tidur, sholat subuh jam pira, waktu bulan Ramadan ya Allah jam pira tuh ras ibu? Jam 3, oke? Sementara makin setelah lebaran jam berapa kita bangun? Jam 5. Saat Ramadan kita bangunnya jam 3 langsung ibadah, oke? Tahajud. Sekarang tahajudnya gimana kabarnya? Gimana kabar tahajud kita? Masih istiqomah? Tanyakan pada diri kita, ya Allah, semalam tahajudku gimana ya Allah? Setelah nampak semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan hari itu, maka akhiri perenungan tentang kebaikan itu dengan satu kalimat, Allah sudah ridho apa tidak? Nah, ini ya kadu tafakur nih. Mulai dari nanti sebelum tidur. Ingat entan desi tanjak batur kecipu. Ingat entan tanjak sedekah kadu kolek. Ingat entan sedekah kadu cerorot. Terus muncul. Setelah habis ingatan tentang kebaikan kita, maka akhiri mentok dengan apa? Allah ridho apa tidak? Mungkin di situ mulai air mata kita mulai bercucuran. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Pertanyaan selanjutnya,
Keburukan apa yang sudah aku lakukan hari ini ya Allah? Dosa apa yang sudah aku perbuat? Nampakkan dosa-dosa kita. Oh nek lek langan wahan bedait kence bebalun pada bucung, pada nyanyut. Ya Allah, nampak ketemu ama saudara masih cuek, nampak dosa-dosa kita. Ketemu sama orang namun kita nggak pernah mau negur, yang ada adalah suuzon, nampak dosa-dosa kita. Setelah dosa itu sudah hadir semuanya, akhiri perenungan tentang dosa itu dengan apa? Allah ampuni apa tidak ya Allah sebelum kita tidur. Makanya kata Nabi, tafakkaru sa'atan khairum minal ibadati sanatin. Orang yang bertafakkur tentang dirinya sesaat saja, sebentar saja, ikhlas karena Allah, itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun. Tafakkur Bapak Ibu. Kenapa mesti dibuka dengan tafakkur? Karena ini jalan untuk kita mengoreksi tentang diri kita. Ramadanku hari ini ya Allah, sekian bulan yang lalu bagaimana rajin baca Al-Quran ya Allah, bahkan 2 kali khatam Quran bulan Ramadan. Sekarang bulan Syawal masih istiqomah tidak tadarus Qurannya. Ibu ada masih tadarus ya. Kalau masih alhamdulillah. Nah setelah kebaikan sudah nampak, ujung-ujungnya Allah ridho apa tidak? Setelah keburukan sudah nampak, Allah ampuni apa tidak? Barulah pertanyaan terakhir dalam tafakur kita, sudahkah aku hidup seperti apa yang diinginkan oleh Allah apa tidak? Ya Allah, hidupku apakah hidup seperti yang diinginkan Allah ataukah hidup seperti yang dimurkai oleh Allah? Karena apa tugas hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menjadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Maka ketika pertanyaan ini sudah mulai ada pada diri kita, inilah tafakkur. Setelah proses tafakkur itu ada, barulah yang kedua tadabbur. Apa itu tadabbur? Menyelami tentang amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Ini amalanku karena Allah apa tidak? Kalau amalanku karena Allah, dia minta ya Allah istiqomahkan kebaikan-kebaikan itu. Kalaulah amalanku itu bukan karena Allah, bimbing aku ya Allah untuk qalbu ini bisa mu'allaq denganmu ya Allah. Hingga kalau tadabbur ini sudah ada pada diri kita, tadabbur ini sudah ada dalam diri kita, ibadah yang kita lakukan itu Bapak Ibu bukanlah ibadah yang karena dengan sebab rasa takut, ataukah ibadah yang sebab dengan sebab hanya menginginkan rahmat Allah saja, tapi ibadah yang dikarenakan dengan sebab kecintaan kepada Allah. Jadi setiap perbuatan yang didasari dengan cinta itulah ikhlas. Perbuatan yang didasari dengan cinta. Yuk kita Bapak, kalau orang yang kita cintai minta sekedar pulsa, ikhlas enggak kita kasih? Si ngendeng pulsa niki dengan si santer si tersayang, sekedar pulsa kok. Kadang itu beketuan, apa Malik? Apa lagi? Karena yang minta orang yang kita cinta. Tapi kalau ibadah kita hanya karena takut sama Allah, ya sekedar takut. Makanya ma'rifatullah itu sayapnya 2.
kalau mau sampai tembus ibadah kita sama Allah dari tadabbur itu harus memiliki dua sayap. Apa sayapnya? Yang pertama adalah al-khauf, yang kedua ar-raja. Apa itu al-khauf? Al-khauf itu dia ibadah dengan sebab rasa takutnya sama Allah. Dia takut ngecewain Allah. Yang kedua ar-raja, dia ibadah itu karena dia punya harapan. Yang aku harapkan cuma Allah. Yang aku harapkan hanya Allah. Ya Allah. Makanya tiang teringat dengan satu ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Ungkapan Nabi Ibrahim yang begitu cintanya beliau kepada Allah. Hingga di saat Ibrahim akan meninggal dunia, sampai sempat Ibrahim bilang ke malaikat Israel, kata Allah, Israel datang kepada kekasihku Ibrahim, bilang salamku, Allah cabut nyawanya. Datanglah malaikat Israel, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana Israel? Kau datang ziarah atau datang mencabut nyawa? Kata Israel, mohon maaf Ibrahim, aku datang untuk mencabut nyawamu. Apa Nabi Ibrahim takut? Tidak, tapi beliau tersenyum. Apa kata Ibrahim? Israel, apakah ia seorang kekasih tega akan mematikan kekasihnya? Apa logika tidak? Kalau seorang kekasih ingin mematikan orang yang dia kasihi, seorang yang dicintai ingin mematikan orang yang dia cinta, apa mungkin? Aku Ibrahim cinta sama Allah, dan Allah akui wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ibrahim itu kekasih Allah. Apa iya Allah akan mematikan aku yang dicintai sama Allah? Malaikat maut bingung. Iya ya. Baliklah malaikat Israel ke Allah. Sampai ke Allah, Israel sampaikan, ya Rabb, kekasihmu Ibrahim berkata, apakah ia seorang kekasih tega mematikan kekasihnya? Kata Allah, Israel, jangan kau jawab, tapi tanyakan pada Ibrahim, apakah ia seorang kekasih menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Tanyakan ke Ibrahim. Datanglah malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana Israel? Apakah pertanyaanku sudah dijawab sama Allah? Ibrahim, Allah kembali tanyakan. Apa pertanyaan dari Allah? Apakah seorang kekasih tega menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Barulah Nabi Ibrahim berurai air matanya. Dan Nabi Ibrahim berkata, aku cinta kepada Allah, dan kalaupun Allah ingin berjumpa denganku, aku siap kapanpun itu. Hingga Nabi Ibrahim dengan senyuman dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Kita Bapak Ibu, beranikah kita mengucap hal yang demikian? Bani dah pendek? Hah? Kalaupun Allah memang rindu berjumpa denganku, silahkan kapanpun. Bani di Bu? Kalaupun berani, alhamdulillah, berarti makamnya udah luar biasa. Mudah-mudahan, okay? Baru nanti kita kaji tentang tadabbur dan tazkiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Nah, itu tadi yang kedua. Jadi untuk bisa sampai kepada warid, hasil daripada wirid itu, yang kedua adalah
tadabbur. Di samping kita tafakur, yang kedua mesti ada tadabbur, menyelami tentang setiap amaliyah yang kita lakukan dalam hidup kita. Ini amalanku ini udah benar menurut Allah apa tidak? Nah, tidak cukup dengan tadabbur, barulah yang ketiga yang luar biasa sekali adalah at-tazkiyah. Mana tazkiyah ini adalah pengoreksian tentang diri kita ini. Tazkiyah, bagaimana untuk kita mengoreksi setiap amaliyah yang kita lakukan. Ini murni memang karena Allah apa tidak? Karena setiap amalan-amalan yang dilakukan dengan sebab mengatasnamakan Allah dalam amalan tersebut, maka itulah amalan yang diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti tadi, orang-orang yang sudah cinta kepada Allah itu ibadahnya ke Allah tidak hanya dengan apa? Tidak hanya dengan rasa takut, tidak hanya dengan berharap, namun ibadahnya itu karena rindu kepada Allah. Jadi bahkan terkadang kita Bapak Ibu bisa rasakan kalimat ini. Dalam tafakkur kita, katakan dalam hati kita, aku cinta kepada Engkau ya Allah. Aku cinta kepadamu ya Rabb. Ibadah ini dengan sebab cinta kepadamu. Namun ketika kita mengakui kecintaan terhadap Allah itu ada pada diri kita, semakin kita tafakurkan, semakin kita tadabburkan, semakin kita koreksi tentang diri kita ini, mohon maaf, rasa cinta kepada Allah itu belum ada apa-apanya bila dibanding dengan kecintaan Allah kepada kita. Kita cinta sama Allah, ibadah baru bisa maksimal ketika dapat ujian, ketika sedang susah, ketika tegang terlilit masalah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau kita dapat masalah, mau kita dapat nikmat, mau kita dapat rahmat, Allah enggak pernah berhenti mencurahkan rahmatnya kepada kita. Berarti yang lebih cinta itu lebih cinta kita sama Allah atau lebih cinta Allah sama kita? Lebih cinta Allah sama kita. Ketika dia mampu mengkaji, lebih cinta engkau sama aku ya Allah, barulah diri situ kita berada dalam makom sadar, ternyata kecintaanku pun juga tidak ada apa-apanya. Hakikatnya tak ada yang kita miliki sesungguhnya Bapak Ibu. Bahkan diri kita ini bukan kita yang punya, tapi Allah. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya oleh seseorang, apa kata orang sahabat tanya kepada Ali, wahai Ali, doakan kepadaku untuk aku tidak ada kesombongan dalam diriku. Emang ada orang sombong, kata Sayyidina Ali? Ada. Kata Ali, bagaimana manusia akan berani sombong sementara annas awwaluha nutfatan nadirah. Manusia itu berawal dari air mani yang begitu hina dina. Lamun kopi masih enak kita sebut, Pak. Masih ditanjak batur kopi, milih ngopi. Coba lamun mani sebut. Amun es bakso masih enak sebutannya. Coba kalau sebut hakikat kita yang terdalam dalam diri, awwaluha nutfatan nadirah, kata Ali. Tidak mungkin manusia akan berlaku sombong kalau mereka sadar bahwa dirinya itu dari setetes air mani yang busuk. Wa akhiruha jifatun qadirah. Dan akhirnya manusia itu adalah bangkai yang busuk, bangkai yang hina. Ya Allah, kita sayang kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Tapi ketika mereka sudah menjadi bangkai, ada andek pelungguh seminggu diamin itu mayit dalam rumah, ada? Kan sayang, Pak.
Meskipun sayang, tapi ketika ruh sudah tidak ada kelebihan yang kita punya. Wa fima bainahuma tukmilu adarah. Dan kemanapun mereka berjalan, kata Ali, yang ada dalam dirinya di antara yang dua itu adalah kotoran yang berjalan. Jadi hakikatnya kita manusia ini kotoran berjalan. Kotoran doang, jauh. Apa sintihan, Ibu? Hei. Telur opor si wahliwat nu apa jarin? Iya. Kemanapun mereka berjalan, yang di bawah itu kotoran, kata Ali. Lalu bagaimana mungkin manusia itu bisa sombong? Tapi ketika ada orang berkata, aku tidak sombong kok, kalimat aku tidak sombong, itulah kesombongan. Makanya sombong ini halus. Disinilah perlu adanya at-tazkiyah dalam diri kita. Jadi pengoreksian dalam diri bahwa sesungguhnya kita ini bukan kita yang punya, tapi diri ini hakikatnya pula adalah milik Allah. Hingga yang kedua, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada Allah hingga Nabiullah Ibrahim pasrahkan hidupnya untuk Allah. Yang kedua, kita melihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu luar biasa, seorang istri Nabi yang paling cerdas. Seorang istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abu Bakar. Aisyah niki luar biasa, Bapak. Satu-satunya istri Nabi yang rumah tangga Nabi pernah digoncang dengan badai fitnah yang luar biasa. Tapi disitulah sufinya Aisyah nampak kecintaannya kepada Allah. Sampai dikatakan Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain. Hingga ribut di kalangan kaum muslimin, hingga orang-orang mengecap Aisyah itu wanita nggak baik. Hingga Nabi pun, sampai baginda Nabi kecewa dengan Aisyah, tidak mau menegur Aisyah. Bahkan raut wajah Nabi, tumben Aisyah seumur hidup berkeluarga, tumben melihat raut wajah yang masam pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayahnya pun menyalahkan Aisyah. Makanya Bapak Ibu, yang namanya fitnah itu, ya Allah ya Rabb, luar biasa dahsyatnya. Merusak nama baik orang. Hingga Aisyah, apa yang menjadi doa beliau, munajat beliau kepada Allah? Beliau angkat satu doa dari Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yakub diasingkan oleh anak-anaknya, Aisyah angkat itu doa dalam kesendiriannya. Sudah tak ada orang yang mau menghargainya. Bahkan suaminya Rasulullah pun tidak sudi dengannya. Bahkan ayahnya Abu Bakar pun tidak membelanya. Satu pun tidak ada orang yang membela kepada Aisyah. Tapi apa munajatnya Aisyah? Mampu dia tersenyum di tengah kegelapan malam. Aisyah berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'anu ala ma tasifun. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya yang tahu kesulitanku, yang tahu kesusahanku, yang tahu masalahku, aku serahkan semuanya hanya kepada Allah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang sudah lama tersisihkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Menetes air mata Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba kalimat ini sampaikan di tengah malam ba'da tahajud kita, Bapak Ibu. Tiba-tiba bergetar badan ini.
akan kerasa bahwa kita dalam pelukan Allah. Hingga Rasul bertanya, Aisyah, kata Nabi, apa sebenarnya yang terjadi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, percuma aku berkata sesuatu. Kalaupun aku bercerita, kalaupun aku bohong, Allah yang tahu sesuatu yang benar. Dan kalaupun aku benar, mungkin pelungguh katakan aku ini sedang berbohong. Aku serahkan semuanya sama Allah. Disitulah Aisyah lebih banyak diam daripada berbicara. Makanya jamaah, ada saatnya diam itu menjadi penolong pada diri kita. Ada saatnya diam itu menjadi senjata dalam hidup kita. Tabayun perlu, mengklarifikasi tentang suatu berita perlu, tapi sesudah selesai tabayun, sesudah klarifikasi, tinggalkan. Tidak perlu memaksa orang percaya kepada kita, biarkan kebaikan, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kata Aisyah, innama azku bathi wa huzni ila Allah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Apal? Ketika kita dapat masalah apapun itu, Allah yang turun tangan. Apa kata Allah peringatkan baginda Nabi Muhammad? Yang memilihkan kamu Aisyah siapa? Engkau ya Allah. Yang menyuruh kamu menikahi Aisyah siapa? Kata Allah, engkau ya Allah. Kalau kamu meragukan Aisyah, kata Allah, berarti kamu meragukan aku. Disitulah Rasulullah sadar, ada campur tangan Allah dalam peristiwa yang dialami dalam rumah tangga Nabi SAW, hingga mohon maaf bahkan dikatakan Aisyah berzina dengan laki-laki lain. Siapa yang tidak hancur perasaannya coba Bapak Ibu? Tapi disitulah ada campur tangan Allah. Makanya terkenal doaul faraj, doa memohon kebahagiaan dari Aisyah. Ya sabiqan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya farijal gham wa ya kashifaz zulam wa ya a'dala man hakam wa ya hasiba man zalam wa ya ولي من ظلم ويا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية ويا من له اسم بلا كنيا ij'al lana ya Allah, berikan, jadikan bagi kami ya Allah faraja wa makhraja. Intinya doa Aisyah, ya Allah jadikan dua hal pada diri hamba, farajan, berikan kebahagiaan ya Allah, wa makhraja, berikan jalan keluar dari masalah hamba ya Allah. Faraja wa makhraja ayudarikuni dhaimu wa anta zakhirati wa uzlamu bid dunya wa anta nasiri. Di dalam kegelapan dunia ya Allah, wa anta nasiri, engkaulah penolong bagiku ya Allah. Subhanallah. Wa arun ala ra'il hima wa huwa qadirun idza dha'a fil bayda'i qalu ba'iri.
Allah ganti kesulitan, kesusahan, masalah, Allah ganti dengan nikmat dan rahmat. Amin. Makanya yang turun tangan dalam masalah Aisyah siapa? Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin menyambung hubungan dengan manusia yang sulit bisa tersambung, maka sambungkan diri kita dulu sama Allah. Apa kata Aisyah? Innama azku bathi wa huzni ilallah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau ini ayat ini, kalimat dari Nabi Yakub ini kita baca, sebelum kita jalan kemanapun kita berjalan, insya Allah dalam setiap perjalanan kita Allah yang pelihara kita, Allah yang lindungi kita. Dan setiap kesulitan itu Allah angkat kesulitan, dan tidak hanya Allah selesaikan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Innama azku bathi, coba, wa huzni ilallah, wa huzni ilallah, wallahul musta'an, wallahul musta'an ala ma tasifun. ala ma tasifun. Innama ashku bathi, innama ashku bathi wa huzni ilallah, wa huzni ilallah, wallahul musta'an wallahul musta'an ala ma tasifun. ala ma tasifun. Innama ashku bathi innama ashku bathi wa huzni ilallah, wa huzni ilallah, wallahul musta'an wallahul musta'an ala ma tasifun. ala ma tasifun. Jadi tidak lupa dilanjutkan dengan hasbi Allah wa ni'mal. Hafal nih? Ayo hafalin. Karena nanti pertemuan selanjutnya belum tentu tiang ingat juga untuk bahas tentang niki. Nah, karena memang ini sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi Allah yang bantu kita Bapak Ibu. Kesulitan apapun, sebesar apapun kita, maka salah satu cara, sambungkan diri kita dulu sama Allah. Sambungkan diri kita sama Allah. Terakhir Bapak Ibu, tentang amalan ini, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang ulama, seorang aulia. Murid ini berkata, wahai guru, aku punya teman, dia minjem uang, tapi sampai hari ini hilang kontak. Dan uang yang dipinjam itu uang yang sangat saya harapkan untuk melanjutkan kehidupan saya dan usaha saya. Tapi sampai hari ini kabar tidak ada. Saya keliling nyari informasi kepada keluarga, tetangganya, sudah habis aku cari, minta pertolongan, namun satu pun tidak ada informasi tentangnya. Kata gurunya, satu, apa semua sudah kamu cari? Sudah. Apa kepada semua sudah kamu minta tolong? Sudah. Dengan keluarganya sudah? Sudah. Dengan sahabat tetangganya sudah? Sudah. Dengan kerabatnya bahkan kepolisian sudah? Sudah. Pertanyaan gurunya, apa sudahkah kamu menghubungi Tuhannya? Ya Allah. Mungkin kita kena dengan kisah ini. Apa kamu sudah menghubungi Tuhannya? Disinilah murid ini sadar. Yang dia hubungi selama ini makhluk. Yang dia hubungi selama ini manusia. Yang dia hubungi selama ini orang, bukan Allah. Kata gurunya, coba kamu hubungin Allah. Berhenti hubungi orang, tapi hubungin Allah. Yang bisa membolak-balikkan hatinya hanya Allah. Bisa saja Allah membalikkan hati orang yang tidak mau membayar utang,
Allah balikkan hatinya menjadi hati yang mau menyelesaikan hutangnya karena dia tahu hutang itu adalah amanah berat. Mungkin kisah ini arak lek diri tite endah ibu. Luwe? Arak telah berhutang? Oh. Ya Allah, barulah di sini orang ini sadar Bapak Ibu. Sadarnya gimana? Memang betul selama ini saya banyak melibatkan manusia tapi tidak pernah melibatkan Allah. Dia ambil air wudu, dia bangun di tengah malam, dia hamparkan sajadah, dia cerita ke Allah. Kata gurunya, ini kamu baca. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifu. Dia baca, dia cerita sama Allah. Dia baca, dia cerita ke Allah. Ternyata lebih dari 30 malam dia tahajud, dia qiyamul lail. Dia udah lupa dengan masalahnya. Minimal dengan masalah itu Allah kasih dia lupa. Lupa dengan masalahnya. Setelah dia lupa dengan masalahnya ini, tiba-tiba ada berdering handphonenya, masuk nomor yang tidak dikenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Maaf saudara, ini saya. Siapa? Ini saya, Fulan bin Fulan, yang pernah ngutang sama pelunggu. Oh, Masya Allah. Allah jawab, maaf saudara nggih, sekian lama tiang menghilang bukan karena menghilang untuk enggak mau bayar hutang, tapi saya udah dapat musibah, rumah saya udah diambil sama bank, tapi alhamdulillah saya menghilang untuk berikhtiar, untuk usaha. Alhamdulillah saya sudah punya usaha baru. Insya Allah saya akan selesaikan hutang saya. Kalaupun tidak bisa semuanya pelan-pelan, insya Allah saya akan cicil. Minta nomor rekeningnya. Subhanallah. Minta nomor rekeningnya. Akhirnya dikirimin Bapak Ibu setengah dari hutangnya. Kalaupun tidak semua, minimal ada iktikat baik untuk dia mengembalikan hutangnya. Akhirnya baliklah ke rumah gurunya. Ketika balik ke rumah gurunya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Ya Allah, alhamdulillah Syekh, ini ada rezeki. Dikasihlah gurunya. Kenapa? Ada apa ini? Alhamdulillah, berkat zikir dari Syekh, berkat amalan dari Syekh. Betul, alhamdulillah, yang sudah saya lupain utangnya sekian tahun, Allah gerakkan, alhamdulillah, tinggal sedikit hutangnya wahai Syekh. Apa kata gurunya? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah kita Bapak Ibu, mungkin hubungan kita sama Allah masih belum baik. Hingga saat ini kita musibah-musibah terus, ujian-ujian terus, kesulitan-kesulitan terus. Coba sekarang deketin Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dalam hidup. Maka hidup ini ibarat segitiga sama kaki. Sama kaki apa sama sisi? Sama sisi. Ibarat segitiga sama sisi. Di kanannya kita, di kirinya kita punya sahabat, keluarga, tetangga, istri. Di kanannya kita. Pada sisi atasnya Allah. Meskipun antara suami istri banyak masalah, jauh, caranya gimana? Naik bareng-bareng ke Allah, maka di sini Allah pertemukan kita. Kita punya urusan dengan sama manusia jauh, berat. Jangan diam di situ. Dari segitiga ini kita belajar tauhid. Naiklah bareng-bareng ke sini, maka di sini Allah pertemukan kita.
Insya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar. Sejauh apapun kita dalam hidup, kalau kita dekat ke Allah, Allah akan dekatkan apa yang jauh. Tidak ada yang jauh. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahu ta'ala alam. Coba baca bareng-bareng. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Sekali lagi. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله المستعان على ما تصفون. حسبي الله ونعم الوكيل. على هذه النية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.